Hola, Piero, kabarnya ketemu lagi dengan saya Jeff di Wong DIY. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah video komparasi antara kedua brand ini, khususnya untuk produk bor ya. Kebetulan produk ini dua brand ini adalah dua brand yang menjadikan Kihomat sebagai authorized dealer. Satunya adalah Bosch dan satunya adalah Inco. Kita coba untuk mereview dan mengkomparasi untuk produk bor 18 volt dan 20 volt dari Inco. Gak usah buang banyak waktu lagi, mari kita mulai. Seperti yang teman-teman bisa lihat, jadi sekarang ada dua tools ini. Sebenarnya saya juga udah pernah nge-review untuk kedua produk ini ya. Tapi untuk teman-teman yang pengen lihat detailsnya, untuk spesifikasi, khusus untuk spesifikasi dari masing-masing, teman-teman bisa cek di link di atas ini. Nah, sekarang kita masuk ke dari tampilan aja dulu ya. Dari tampilan aja dulu untuk kedua produk ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman cek untuk secara dimensi, sebenarnya nggak terlalu beda jauh kalau dengan lengkap dengan baterai. Yang pertama ini menggunakan baterai 18 volt, ini 20 volt. Tapi untuk range-nya itu sebenarnya sama, 18 sampai 20 volt. Jadi kalau tingginya, kemarin kita udah ngasih juga untuk ukurannya, untuk dimensi dari Bosch. Tapi kalau dilihat untuk ukuran standar gini, dari tingginya aja udah sama. Cuman bedanya nanti ada di lebarnya. Nah, untuk lebarnya teman-teman bisa cek seperti ini. Ini bedanya lebarnya. Jadi memang ada sedikit perbedaan ya. Jadi untuk body yang mengakomodir motornya dari Inco itu sedikit lebih lebar. Kalau build quality plastiknya sih nggak terlalu masalah ya. Jadi ya sama lah, relatively sama kualitasnya. Terus nanti di untuk posisi gearbox, pas posisi gearbox ini, jadi housingnya ini kalau yang ini jadi kayak plastik gitu, sementara yang ini aluminium casting. Dan itu berpengaruh pada, rasanya yang ini yang berpengaruh pada berat. Jadi untuk beratnya ini, yang Inco berasa sedikit lebih berat dibanding yang dari Bosch. Kalau teman-teman bisa ngecek, tapi kalau misalnya kita udah cek pas penggunaan itu, kita sekian lama gitu penggunaan, nggak terlalu beda ya rasanya ya untuk beratnya, nggak terlalu berpengaruh maksudnya. Terus kita geser ke hal yang lain. Hal yang lain itu adalah misalnya untuk grip. Untuk grip ini saya kasih credit point untuk Inco misalnya. Inco dia ngasih banyak grip karet. Grip karet juga nggak cuman buat lebih enak untuk di grip biar nggak licin. Tapi makin banyak grip karet juga itu misalnya kalau kita taruh bodinya gini, kita taruh misalnya di side kerja, yang kena itu karetnya. Jadi itu relatively lebih melindungi. Pertama melindungi dari impact, kedua melindungi dari scratch. Sementara jumlah part karet dari Bosch itu nggak terlalu banyak, cuma bagian belakang sini sama bagian grip bawah sini. Jadi secara fungsi dia untuk fungsi grip aja ya, dia bukan untuk fungsi melindungi body dari scratch misalnya. Oke, kita geser ke perbedaan berikutnya. Perbedaan berikutnya itu adalah di perbedaan penempatan lampu LED. Lampu LED untuk membantu pengeboran. Untuk Inco dia naruhnya di bawah gearbox, deket trigger. Yang mana penempatan lampu di sini adalah, kalau buat saya sih saya nggak terlalu suka penempatan lampu di sini, karena ini juga akan nutup area kerja kita, ketutup. Jadi area kerja kita nanti kena bayangan aja karena ketutup sama caknya. Saya akan lebih punya preferensi seperti punyanya GSB 180 Li yang dia nempatinnya di bawah. Jadi sudutnya itu lebih menerangi ke atas, ada sudutnya. Jadi kalau misalnya ini ada mata bor, dia bisa nerangin dari bawah dan nggak kekalingan bayangan dari hex atau cak. Nah, kita langsung lanjut ke build quality-nya. Saya menilai build quality itu dari misalnya enak nggaknya trigger misalnya. Untuk triggernya, jadi triggernya Inco itu sedikit lebih lembut dibandingkan triggernya Bosch. Bukan berarti nggak bagus, tapi maksudnya itu lebih firm. Kalau buat saya itu dia lebih firm. Jadi kalau kita mau ngetes yang setengah atau seperempat speed, dia terasa lebih firm. Nah, untuk misalnya untuk dial-dialnya ini, misalnya ini agak terasa nggak terlalu clicky. Sementara yang ini
lebih solid gitu. Jadi ini mungkin hal yang kecil banget, tapi buat saya berpengaruh untuk build quality. Rasanya ini lebih enak buat didorong gitu. Kalau teman-teman lihat ini, dia terasa lebih mudah gitu, lebih lancar, dan kliknya itu lebih enak dibanding yang ini. Dia kayak sedikit lebih kasar gitu. Oke, sampai di situ kita masih soal dial dan juga buttonnya. Itu ada lagi di posisi untuk speed. Biasanya orang naruh speed itu bagian atas memang. Nah, ini tuh untuk punyanya Inco yang CIDLI 23000031 ini nggak terlalu lancar, jadi agak berasa ketahan sedikit dibandingkan dengan punyanya Bosch yang ya kliknya tuh enak rasanya. Itu terus untuk misalnya setelan torsi buat saya sih experience-nya lebih enak punyanya Inco karena dia sedikit lebih besar dan dia punya knock ini lebih gede juga dibandingkan yang punyanya Bosch dan berasa plastiki banget kan. Meskipun nggak mempengaruhi kliknya di dalam untuk gearbox, tapi rasanya akan lebih enak kalau misalnya ada kayak gini. Meskipun kalau buat saya di area kerja pada saat kita melakukan pengeboran atau screw, makin compact bodinya dari screwdriver atau bore kita itu rasanya akan makin bagus. Dan ada lagi satu hal yang misalnya menjadi poin plus untuk Inco adalah soal dia ngasih indikator baterai. Dia ngasih indikator baterai untuk dayanya. Jadi dia kasih petunjuk untuk tiga indikator, empty, half empty, sama full. Sementara kalau di Bosch sama sekali nggak ada indikator baterai, jadi kita nggak tahu keadaan kondisi baterainya. Kalau secara spesifikasi umum sih sama-sama aja. Misalnya untuk speednya sama-sama ada di, ya mungkin speed 1 untuk Inco itu ada di 450, speed satunya untuk Bosch itu ada di 500, tapi sama-sama untuk speed 2 itu ada di 1900 rpm. Dan rasanya kapasitas juga untuk chucknya sama sampai dengan 13 mm. Sama-sama punya fungsi untuk hammer, jadi bisa dipakai untuk ngebor di beton. Dan secara umum sih kualitasnya, spesifikasinya itu nggak berbeda jauh ya. Cuman itu ada detail-detail kecil yang menurut saya bisa jadi pertimbangan kalau teman-teman mau melakukan pembelian. Ada satu poin plus lagi untuk produk dari Bosch ya, kalau menurut saya ya. Jadi salah satu hal yang menjadi poin plus di produk ini adalah dia naruh quick access untuk ke carbon brush-nya. Jadi di bagian pinggir ini dua-duanya ini untuk ganti dua-duanya carbon brush. Dia naruhnya di sini. Jadi kalau pas penggantian kita bisa langsung buka dari pinggir ini aja tanpa harus ngebongkar semua bodi. Karena ini kalau dibongkar bodinya juga agak ribet ya, juga karena ada karet. Jadi udah dibuka sini nanti buka karet lagi. Jadi enak banget kalau dikasih misalnya ini aksesnya untuk langsung ke carbon brush, bisa buka dari luar. Sementara case-nya berbeda kalau misalnya menggunakan Inco. Meskipun Inco punya sistem penempatan karet yang berbeda, jadi karetnya itu biar dibuka dari atas tuh masih bisa sebenarnya. Jadi biar nggak ngerusak, tapi semua bodi harus dibuka kalau mau akses ke carbon brush. Ya itu dia salah satu aja. Jadi aksesnya ini buat saya poin plus untuk Bosch. Dan sekarang kita masuk untuk kesimpulan dari konten ini untuk komparasinya sendiri. Jadi teman-teman dari pembahasan yang tadi itu teman-teman udah bisa ngelihat ada beberapa plus and minus dari masing-masing produknya. Nah, secara umum kesimpulan yang saya pengen berikan adalah misalnya untuk dari kedua brand ini, salah satu brand yaitu Bosch itu udah established lama banget di Indonesia ya. Jadi Bosch itu udah punya fanboy-nya sendiri yang memang ya udah punya keterikatan cukup lama dengan brand ini. Nah, sementara untuk produk dari Inco ini dia brand yang lagi sementara membangun kualitasnya, membangun nama besarnya di Indonesia ya. Karena meskipun dua-duanya ini juga udah cukup dikenal di seluruh dunia ya. Dan kalau sekarang kita ngomong soal harganya sendiri. Kalau kita udah ngomong soal harga, ini kita udah ngomong soal build quality dan juga misalnya tambahan aksesoris atau keuntungan apa yang bisa didapat.
Dari Bosch udah ada support warranty, sama-sama juga Inco juga ada support warranty. Terus kalau di Qhomart, khusus untuk di Qhomart, Bosch ini adalah authorized service center. Dan juga kalau Inco di Qhomart itu dia bisa klaim untuk warrantinya langsung ke Qhomart juga. Jadi ya keunggulannya masih balance. Begitu kita geser ke soal harga, balik lagi tadi masih ada soal aksesoris. Dengan selisih harga sekian itu, Inco kita udah bisa dapat cuman 1 baterai. Problemnya itu aja. Sementara dari selisih harga itu, Bosch memberikan 2 baterai. Jadi ya nanti teman-teman bisa ngitung sendiri untuk selisih harga seperti itu masih bisa dijadiin apa ya. Rasanya kalau misalnya kita beli Bosch mungkin kita akan dapat 1, tapi kalau kita beli Inco kita bisa beli ada tambahan tools lain untuk sebagai counter dari selisih harga yang itu kita dapetin untuk Bosch. Nanti teman-teman bisa menentukan sendiri sesuai dengan budget dan preferensi teman-teman sekalian. Nah, sekarang kembali lagi ke teman-teman sekalian. Teman-teman preferensinya yang mana setelah mendengar semua apa yang udah saya ulas di sini. Jadi nanti keputusan ada di tangan teman-teman sendiri. Dan untuk link pembelian, kalau teman-teman mau belinya secara online, saya akan taruh di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti silakan langsung dicek aja ke sana. Dan untuk teman-teman yang merasa kurang puas dari pembahasan kita kali ini, ulasan-ulasan ini, teman-teman bisa datang langsung aja ke Qhomart untuk hands-on produk-produk ini. Yang 2 ini akan ready untuk bisa dicoba untuk teman-teman. Nah, saya pikir sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk follow semua akun sosial media kami. Nanti kita kasih linknya juga. Dan kira-kira sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video-video yang lain. Dan jangan lupa Qhomart pasti lengkap.